누구시냐고요? 왜 그래? 뭐 보고 그러는 거야? 왜 이래요? 말로 하시니까요. 은우 씨, 말로 하시는. Pengacara ini harusnya mati tertimpa besi, tapi entah mengapa ia ditakdirkan selamat, dan sejak saat itu ia dapat melihat hantu gentayangan yang meminta kasus kematiannya diselesaikan secara adil. Ya, drama unik kali ini membahas kolaborasi antara pengacara dengan YouTuber yang terpaksa menyelesaikan kasus-kasus gak adil yang dialami para pekerja. Dan pastinya kasus seperti ini banyak terjadi, atau bahkan di antara kalian ada yang pernah ngalamin. Jadi jangan melama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Pria ini bernama Mujin, seorang pegawai senior di perusahaan ternama. Tiba-tiba minta resign dengan alasan gak jelas. Membuat HRD-nya bingung, berusaha mempertahankannya, tapi Mujin tetap memilih mundur dengan wajah sok menderita. Padahal saat resignnya disetujui, ia langsung senyum sumringah menemui orang yang menjadi alasan dari semua itu. Ya, dialah si Jongmin, rekan kerja yang resign 2 tahun lalu dan kini sukses sebagai trader kripto, mempengaruhi Mujin untuk menjadikan uang pesangon sebagai modal trading biar dapat beli mobil mewah sepertinya. Tapi beberapa bulan kemudian, ya, si Jongmin meninggal bunuh diri akibat bangkrut, dan Mujin nangis sejak tadi, bukan karena kepergian si Jongmin, tapi karena ikut bangkrut juga. Seluruh pesangonnya ludes, bahkan sang istri pergi dari rumah. Nah, biar nggak bunuh diri, HRD dan salah satu rekan kerjanya dulu bernama Yeonchul berusaha menghiburnya, di mana si HRD siap menerimanya kembali di perusahaan jika Mujin lulus ujian pengacara khusus untuk pekerja. Ya, Mujin sebenarnya seorang sarjana hukum yang pintar, tapi nggak bisa lanjut S2 karena butuh waktu lama. Begitupun profesi pengacara lainnya. Toh Mujin harus segera mengembalikan kehidupannya seperti dulu biar dapat kembali dengan istrinya. Alhasil ia pun mulai belajar tanpa henti sambil kerja serabutan, dan setahun kemudian perjuangan kerasnya membuahkan hasil. Ia lulus sebagai pengacara khusus pekerja. Namun lah, udah capek-capek lulus, si HRD malah dikeluarkan dari perusahaan akibat melecehkan seorang pegawai pria. Selain membuat Mujin putus asa, ia juga merinding, baru nyadar mengapa saat itu si HRD menggenggam tangannya dengan sangat mesra. Nah, meskipun heran mengapa Mujin bisa lulus secepat itu, Yeonchul memberi saran agar Mujin melanjutkan saja profesinya dengan membuka firma hukum. Tapi kan Mujin gak punya modal, dan Yeonchul yang sok tahu ini malah gak mau minjemin duitnya. Jadinya mereka pun berujung mabok. Bahkan Yeonchul muntah di hadapan patung pahlawan para buruh. Dan sebagai orang yang gak tahu mau apa dengan hidupnya, Mujin segera membersihkan patung itu, memutuskan untuk melanjutkan profesinya sambil iseng memberikan kartu namanya. Gak nyangka kalau hal iseng yang dilakukannya itu justru akan mengubah hidupnya. Singkatnya, dengan tabungan secuil, Mujin pun menyewa tempat untuk mendirikan kantornya, dibantu manajer dipanggil Wati. Jadi, Wati adalah adik dari istrinya yang selama ini kerja sebagai YouTuber dengan subscriber nggak nyampe 1000. Bagaimana mau nyampe? Lihat aja kartu nama Mujin yang dibuatnya, udah norak, tulisannya nggak jelas lagi. Tiba-tiba Yeonchul nelpon, membuat Mujin senang, mengira temannya itu akan menjadi klien pertamanya. Ya, Yeonchul baru aja dipecat akibat mabok saat kerja dan gak sengaja memegang bokong rekan kerja wanitanya. Tapi masalahnya, jelas dong, Wati sebagai manajer menyuruh Mujin menolak tawaran itu, pura-pura sebagai klien yang baru datang, biar Mujin yang gak enakan ini punya alasan. Ya, meskipun sedikit norak, Wati punya banyak akal. Nah, untuk mendapat klien pertama, mereka pun keliling membagikan kartu nama gak jelas itu. Tapi sebulan kemudian hasilnya nihil. Mana si Wati menagih gajinya? Kan si Mujin jadi pusing, mau bayar pakai apaan? Toh dirinya aja cuma beli mie siram untuk dimakan. Secara kebetulan bos minimarket yang lagi mabok marah kepada kasirnya dipanggil Bejo. Dan sebagai pengacara khusus pekerja, Mujin tentu gak membiarkan itu, berharap Bejo menyewa jasanya. Tapi gimana Bejo mau percaya kalau Mujin bayar makanannya pakai kupon gratisan? Ya, bukannya sukses, segala usaha Mujin malah membuat kehidupannya semakin terpuruk.
Bahkan yang punya tempat mulai menagih sewa yang nunggak, membuatnya terpaksa menunggu di luar sampai tukang tagih itu pergi. Dan satu-satunya yang jadi semangatnya saat ini hanyalah video sang istri bernama Mijo, di mana saat itu mereka hidup bahagia. Tapi saat tahu pesangon Mujin ludes, Mijo yang kerja sebagai pengacara memutuskan pergi dari rumah. Paginya, Mujin dikejutkan dengan suara gedoran pintu, tapi saat memeriksanya, ya, itu adalah mimpi. Segera memeriksa arti mimpinya, yaitu sebuah kesuksesan. Tapi kan hidupnya semakin melarat. Bahkan Wati yang gajinya nggak terbayarkan memutuskan pergi dari sana. Alhasil ia pun pulang kampung, namun ortunya juga kesulitan ekonomi. Hanya bisa membantu dengan doa dan ceramah, membuat Mujin semakin pusing. Singkatnya, Wati tiba-tiba mengajaknya ke rumah temannya bernama Udin, seorang YouTuber yang hampir sukses. Kenapa hampir? Karena si Udin suka buat konten berita palsu sehingga channel YouTube-nya kena dismonet. Namun tujuan Wati dan Udin adalah mengajak Mujin kerjasama dengan mendatangi pabrik yang gak menerapkan K3. Sistemnya mirip-mirip seperti LSM yang ngancam perusahaan. Selain dapat duit suapan, Udin dan Wati juga dapat menjadikan aksi tersebut sebagai bahan konten. Tapi jelas saja Mujin menolak karena ia gak mau dapat duit dari hasil nipu, membuat Udin dan Wati gak bisa apa-apa. Malamnya, meskipun Wati tinggal dengan kakaknya, tapi mereka selalu bertengkar. Apalagi Mijo tahu kalau Wati itu membantu si Mujin. 업술무 만나고 다니는 거 다 알고 있거든. Yah, gimana Mijo nggak kesal dengan suaminya kalau kelakuannya macam bocah, nggak peka, suka menghabiskan waktu hanya untuk bonus kecil di aplikasi. Begitupun dengan nasibnya yang selalu apes. Namun Wati nggak suka iparnya dijelekkan seperti itu, karena menurutnya Mujin seperti ulat bulu yang hanya ragu mengambil keputusan. Contohnya keraguan Mujin tadi yang masih membuatnya kesel. Namun tiba-tiba Mujin ngirim pesan kalau ia setuju dengan rencana itu, dengan syarat perusahaan yang diancam harus menuruti aturan K3 setelahnya, biar nggak ada yang dirugikan. Alhasil mereka pun bergerak pakai mobil YouTube-nya si Udin, lengkap dengan kamera. Dan memang rata-rata perusahaan menengah ke bawah nggak menerapkan aturan K3, sehingga mereka pun dapat uang suap karena nggak melaporkan masalah itu. Yang penting perusahaan memperbaiki kembali keselamatan para pekerja. Dengan begitu mereka pun dapat melengkapi kantor dengan sofa dan sebagainya, termasuk membayar uang sewa. Tapi namanya manusia, mereka belum puas akan pencapaian tersebut, di mana Wati dan Udin kepikiran untuk memeriksa perusahaan yang lebih besar. Singkatnya, sampailah mereka di salah satu pabrik besi terbesar di Korea. Tapi saat ingin masuk, si Udin malah pengen berak. Jadinya, Mujin dan Wati masuk berdua, memperkenalkan diri sebagai petugas inspeksi. Secara kebetulan, yang menyambutnya adalah direktur, sekaligus anak yang punya perusahaan. Dan karena sedikit bego, ia pun mempersilahkan mereka masuk. Di mana Mujin memanfaatkan kesempatan itu untuk berkeliling, sedangkan Wati bertugas menahan si direktur. Nah, di pabrik, salah satu pekerja dari Sri Lanka bernama Nimal hampir terjepit mesin. Untungnya, Mujin berhasil menyelamatkannya, tapi manajer pabrik justru marah-marah mengapa Nimal kerjanya nggak becus. Di saat yang sama, direktur mulai tersadar dengan pemerasan yang dilakukan Wati, membuat mereka berdebat panjang lebar, bahkan si direktur ingin melapor polisi. Mujin sendiri menjelaskan tentang pentingnya keselamatan kerja kepada semuanya, sampai-sampai nggak nyadar dengan keselamatannya sendiri. Lalu ya, seperti manusia yang harusnya meninggal, Mujin mengingat semua kenangan berharga di kehidupannya, mulai dari ultahnya yang dirayakan sampai ia yang marah kepada ibunya akibat nggak dibelikan sepatu baru. Ya, meskipun umurnya bertambah, Mujin justru nggak pernah dewasa dan selalu egois dalam mengambil keputusan. Bahkan istrinya yang selalu nggak tahan dengan sikapnya itu kadang curhat kepada sang mertua. Anehnya, seseorang mendobrak pintu sama seperti sebelumnya. Mujin lagi-lagi dikejutkan dengan pria terbakar itu. Lalu lah, ia malah sampai di akhirat dong, di mana sosok misterius bernama Bosal memberikan kartu nama yang Mujin serahkan ke patung malam itu, di mana Bosal menjelaskan kalau ia akan menyelamatkan Mujin asalkan Mujin menandatangani kontrak kerja.
Ya, karena nggak mau mati, si Mujin langsung tanda tangan tanpa membaca kontraknya, membuat Bosal tersenyum dan pergi begitu saja. Lalu, ya, dia benar-benar selamat dan menariknya, Bosal sangat mirip dengan patung malam itu.